Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semua dimanapun Anda berada? Semoga dalam keadaan sehat dan dilimpahkan rezekinya. Amin ya robbal alamin. Kisah Abu Nawas selanjutnya permen ajaib dan Abu Nawas. Pada suatu hari yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas berjalan-jalan di pasar sambil menikmati semilir angin pagi. Ia tersenyum melihat para pedagang sibuk menjajakan dagangan mereka. Tiba-tiba, matanya tertuju pada seorang anak kecil yang menangis di pinggir jalan. "Mengapa kau menangis, anak kecil?" tanya Abu Nawas sambil berjongkok di hadapannya. "Aku kehilangan uangku dan tidak bisa membeli permen ajaib dari kakek tua itu," jawab si anak sambil terisak. "Permen ajaib?" Abu Nawas mengangkat alisnya penasaran. "Iya, katanya permen itu bisa membuat kita berkata jujur terus-menerus," jawab si anak. Abu Nawas merasa tertarik. Ia pun menoleh ke arah yang ditunjuk si anak dan melihat seorang kakek berjubah hijau tua duduk dengan tenang, dikelilingi oleh permen warna-warni dalam toples kristal. Abu Nawas menghampiri kakek itu. "Selamat pagi, kakek. Aku dengar permenmu ini ajaib," sapa Abu Nawas sambil tersenyum. "Benar, anak muda," jawab si kakek sambil menatap tajam. "Permen ini akan membuat siapapun yang memakannya tidak bisa berbohong. Sekali dusta keluar, lidahnya akan terasa seperti terbakar lada." "Wah, menarik sekali," kata Abu Nawas. "Berapa harganya?" "Tidak dijual dengan uang. Kau harus menjawab 3 pertanyaan jujur dariku. Kalau kau berbohong 1 kali saja, kau tak bisa membawa permen ini." Abu Nawas tersenyum lebar. "Baiklah, silakan tanya, kakek." Kakek tua itu menatap Abu Nawas tajam. "Pertama, apakah kau pernah mencuri di masa lalu?" Abu Nawas menghela napas. "Saat kecil, aku pernah mencuri sepotong roti karena lapar. Tapi aku menyesalinya sampai sekarang." Kakek itu mengangguk pelan. "Jawaban yang jujur." Pertanyaan kedua, pernahkah kau memanfaatkan kepintaranmu untuk menipu orang yang bodoh? Abu Nawas tersenyum kecil. "Pernah, tapi bukan untuk menyakiti. Aku hanya ingin memberi pelajaran agar mereka tidak meremehkan siapapun." Kakek itu tersenyum sedikit. "Terakhir, apakah kau ingin permen ini untuk kebaikan atau hanya untuk bermain-main dengan orang lain?" Abu Nawas terdiam sejenak. "Aku ingin tahu apakah permen ini benar-benar bisa membantu orang berkata jujur. Mungkin aku bisa menggunakannya untuk membantu menyelesaikan masalah di Istana Sultan." Kakek itu mengangguk puas. "Kau jujur. Maka ambillah 1 permen ini. Tapi ingat, siapapun yang memakannya, termasuk dirimu, tidak bisa menyembunyikan kebohongan." Abu Nawas membawa pulang permen itu dan menyimpannya baik-baik. Keesokan harinya, ia mendengar bahwa Sultan sangat marah karena kehilangan segel emas kerajaan yang sangat penting. Tak ada seorang pun yang mau mengaku, dan semua menteri saling menuduh. "Sultan," kata Abu Nawas sambil membungkuk, "izinkan saya membantu menyelesaikan masalah ini." "Bagaimana caramu, Abu Nawas?" "Semua orang sudah bersumpah tidak mencurinya," ujar Sultan putus asa. "Berikan saya izin untuk memberi semua orang permen," jawab Abu Nawas. "Ini bukan permen biasa, melainkan permen ajaib." Sultan mengizinkan. Abu Nawas lalu membagikan permen kepada semua orang di ruang sidang. "Siapa yang tidak bersalah, silakan makan permennya. Tapi yang merasa bersalah, sebaiknya tidak usah memakannya. Permen ini akan membakar lidah para pembohong," ucap Abu Nawas. Satu persatu orang memakan permen itu dengan ragu-ragu. Hanya 1 orang, seorang pejabat muda, yang menolak. "Kenapa kau tidak memakan permen itu?" tanya Abu Nawas tajam. Pejabat itu berkeringat dingin. Aku alergi gula." "Alergi gula? Atau takut ketahuan?" Abu Nawas menyipitkan mata. "Sultan, inilah pencurinya." Pejabat itu akhirnya mengaku, dan segel emas ditemukan tersembunyi di balik rak di kamarnya. Sultan sangat senang dan memuji kecerdikan Abu Nawas. "Kau memang luar biasa, Abu Nawas. Bahkan dengan sebutir permen pun kau bisa menemukan kebenaran." Abu Nawas tertawa kecil. "Kadang yang kecil bisa membawa keajaiban, yang mulia. Termasuk sebutir permen." Kisah inspirasi menarik dari Abu Nawas selanjutnya. Menanam bintang-bintang di kebun. Pada suatu malam yang cerah, langit terlihat begitu indah dihiasi ribuan bintang.
Abu Nawas duduk di depan rumahnya sambil menatap langit. Ia tampak merenung dalam diam, lalu tiba-tiba tersenyum. Andai saja bintang-bintang itu bisa kutanam di kebun, pasti malamku akan selalu terang, gumamnya. Dari gumaman iseng itu, muncullah ide konyol yang hanya bisa muncul dari seseorang secerdik Abu Nawas. Keesokan harinya, penduduk desa dibuat heboh oleh tingkah Abu Nawas. Ia terlihat membawa sekop dan ember ke kebunnya sambil membawa sebuah karung besar berisi pasir yang berkilau. "Apa yang kau lakukan, Abu Nawas?" tanya tetangganya. Dengan serius Abu Nawas menjawab, "Aku ingin menanam bintang di kebunku agar malamku selalu terang." Penduduk desa tentu saja bingung dan mengira Abu Nawas sedang tidak waras. Abu Nawas pun mulai menggali lubang-lubang kecil di kebunnya dan memasukkan pasir mengilap ke dalamnya satu persatu. Ia bahkan menutupnya dengan hati-hati dan menyiramnya seperti menanam biji tanaman. Ketika malam tiba, ia duduk di kebun menatap langit. Orang-orang yang lewat hanya bisa geleng-geleng kepala melihat kelakuannya. Tapi Abu Nawas tetap tenang, seolah tahu sesuatu yang tidak mereka tahu. Berita tentang kelakuan Abu Nawas menyebar hingga ke istana. Sang raja, yang sudah lama mengenal keanehan Abu Nawas, menjadi penasaran dan memanggilnya ke istana. "Wahai Abu Nawas, kudengar kau sedang menanam bintang di kebunmu. Apakah itu benar?" tanya raja dengan nada menggoda. Dengan tenang, Abu Nawas menjawab, "Benar, tuanku. Sebentar lagi kebun saya akan bersinar seperti langit malam." Raja pun tertawa geli. Namun ia juga penasaran, apa maksud sebenarnya di balik perbuatan Abu Nawas. Melihat ketertarikan sang raja, Abu Nawas mengundangnya untuk datang melihat kebunnya malam itu juga. "Jika tuanku berkenan, malam ini saya undang melihat kebun bintang saya," katanya. Sang raja, yang sangat ingin tahu, menyanggupi. Malam itu, dengan diiringi beberapa pengawal, raja datang ke kebun Abu Nawas. Betapa terkejutnya sang raja ketika melihat kebun Abu Nawas. Di sana, lampu-lampu kecil berwarna-warni terpasang di antara tanaman, memantulkan cahaya dari pasir berkilau yang ditanam Abu Nawas. Cahaya itu tampak berkelip seperti bintang. "Luar biasa. Ini seperti melihat langit di tanah," seru sang raja. Abu Nawas pun tersenyum. "Tuanku, saya tahu bintang di langit tidak bisa ditanam, maka saya ciptakan bintang saya sendiri di bumi." Raja pun tertawa terbahak-bahak dan memuji kecerdikan Abu Nawas. "Kau memang selalu punya cara unik untuk menyampaikan pesan. Bintangmu mungkin bukan dari langit, tapi cahayanya membuat hati orang senang." Sejak saat itu, kebun Abu Nawas dikenal sebagai kebun bintang, tempat warga berkumpul setiap malam menikmati keindahan yang diciptakan oleh pikiran cemerlang seorang Abu Nawas. Kisah cerita Abu Nawas selanjutnya menangkap cahaya. Pada suatu pagi yang mendung, langit tampak suram dan gelap. Matahari belum juga muncul, dan desa tempat tinggal Abu Nawas tampak redup seperti malam. Warga desa menjadi gelisah. "Ada yang aneh hari ini. Mengapa cahaya matahari tidak datang?" tanya salah seorang penduduk. Abu Nawas yang tengah duduk di warung kopi tersenyum mendengar kegelisahan mereka. "Mungkin cahayanya sedang tersesat," jawabnya santai, membuat beberapa orang mengerutkan dahi. Namun, diam-diam, sebuah ide aneh muncul di benak Abu Nawas. Ia ingin pergi dalam perjalanan untuk menangkap cahaya. Sore harinya, Abu Nawas mulai bersiap. Ia membawa karung besar, jaring ikan, topi lebar, dan botol kaca. "Untuk apa semua ini, Abu Nawas?" tanya tetangganya. "Aku akan menangkap cahaya agar bisa kubawa pulang," katanya. Orang-orang tertawa, mengira Abu Nawas hanya menghibur diri. Tapi Abu Nawas tak gentar. Ia tahu, walaupun mustahil, selalu ada cara untuk membuat hal mustahil menjadi nyata, paling tidak, dalam bentuk cerita. Abu Nawas memulai perjalanannya menuju hutan di sebelah timur desa, tempat pertama cahaya pagi biasanya datang. Ia berjalan sambil menengadah, berharap melihat sinar matahari menembus awan. Namun, langit tetap kelabu. Di tengah perjalanan, ia bertemu dengan seekor burung hantu tua yang bijak. "Mau kemana kau, wahai manusia aneh?" tanya burung hantu. "Aku sedang mencari cahaya. Aku ingin menangkapnya dan membawanya pulang ke desaku," jawab Abu Nawas dengan serius. Burung hantu terdiam sejenak, lalu menunjuk ke arah bukit yang jauh. "Pergilah ke sana. Mungkin kau akan menemukan sesuatu yang lebih terang dari cahaya itu sendiri." Dengan semangat, Abu Nawas mendaki bukit yang ditunjukkan burung hantu. Di puncak, ia melihat kabut yang perlahan menipis dan menyibak sinar lembut dari matahari yang mulai muncul.
Ia segera mengayunkan jarinya ke udara, mencoba menangkap sinar itu. Tentu saja sia-sia. Sinar itu menembus jaringnya dan menyinari wajahnya. Cahaya tak bisa ditangkap seperti ikan, katanya pelan, lalu membuka botol kacanya, berharap bisa menyimpan sinar di dalamnya. Tapi cahaya itu tetap bebas. Namun anehnya, Abu Nawas merasa hangat di dadanya. Ia mulai mengerti sesuatu. Saat turun dari bukit, Abu Nawas bertemu dengan seorang anak kecil membawa lentera menyala terang. Wajah anak itu ceria meski sekitarnya masih kelam. "Dari mana kau mendapat cahaya itu?" tanya Abu Nawas. Anak itu menjawab, "Aku membuatnya dari senyuman dan harapan." Abu Nawas tertegun. "Cahaya bisa datang dari dalam diri?" tanya Abu Nawas. Anak kecil itu mengangguk, "Selama hatimu hangat dan pikiranmu terang, kau tak perlu mengejar cahaya kemana-mana." Dengan pikiran yang penuh renungan, Abu Nawas kembali ke desanya. Langit masih mendung, tapi ia mulai tersenyum. Ia mulai menyalakan lentera-lentera kecil di setiap rumah warga, lalu mengajak anak-anak menari dan bermain. Ia bercerita tentang perjalanannya, tentang burung hantu dan anak kecil penjaga pelita. Orang-orang pun mulai tersenyum, dan tanpa mereka sadari, cahaya pun mulai muncul, bukan dari langit, tapi dari hati mereka sendiri. Beberapa hari kemudian, matahari akhirnya muncul kembali. Desa bersorak. Tapi kali ini, Abu Nawas hanya tersenyum kecil. Ia tahu, bahkan tanpa sinar matahari pun, cahaya tak pernah benar-benar hilang. Ia hanya tersembunyi, menunggu ditemukan dalam tawa, harapan, dan kebaikan kecil yang menyala dari satu hati ke hati lainnya. Perjalanannya memang tak menangkap cahaya seperti yang dibayangkan, tapi ia pulang dengan pelajaran yang lebih terang dari cahaya manapun. Begitulah, kisah Abu Nawas dalam perjalanannya menangkap cahaya. Sebuah pencarian yang membawanya menemukan makna sesungguhnya dari terang. Bukan sekadar sinar, tapi harapan dan kehangatan dalam hidup manusia. Kisah cerita Abu Nawas selanjutnya sepasang sepatu berbicara. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, Abu Nawas berjalan dengan riang menuju pasar. Ia mengenakan jubah usangnya yang sudah bertambal di sana-sini, dan tentu saja, sepasang sepatunya yang tua dan compang-camping. Namun, yang membuat orang-orang heran adalah kebiasaannya berbicara sendiri sambil menunduk ke arah sepatunya. "Tenang, tenang, kalian akan segera diganti dengan sepatu baru. Sabar ya," katanya sambil tersenyum. Penduduk yang melihatnya hanya bisa menggeleng kepala. Abu Nawas memang semakin aneh, gumam mereka. Tingkah Abu Nawas itu ternyata bukan tanpa alasan. Beberapa hari sebelumnya, ia datang ke toko sepatu milik seorang saudagar kaya yang terkenal pelit dan sombong. Abu Nawas melihat-lihat sepatu di sana, lalu berkata lantang, "Wahai sepatuku yang malang, lihatlah. Sepatu-sepatu di sini begitu cantik dan mewah. Apakah kalian ingin tinggal di sini?" Para pembeli tertawa geli, tapi si saudagar malah marah. "Hei Abu Nawas, jangan membuat gaduh di tokoku. Kalau kau tak mampu beli, jangan banyak bicara," hardiknya kasar. Namun, seperti biasa, Abu Nawas tidak marah. Ia justru tersenyum lebar dan menjawab dengan santai, "Wahai Tuan Saudagar, aku sedang berdiskusi dengan sepatuku, bukan denganmu." Kemudian ia pura-pura mendengarkan sepatunya berbicara, lalu berkata, "Oh, kalian ingin bicara langsung dengan raja? Baiklah, akan kubawa kalian ke istana." Orang-orang yang melihat tingkahnya tertawa, tetapi juga penasaran, apa sebenarnya yang direncanakan Abu Nawas? Keesokan harinya, Abu Nawas benar-benar datang ke istana dengan sepatunya yang sudah bolong. Ia menghadap sang raja dengan raut wajah serius. "Tuanku," katanya sambil membungkuk hormat, "hamba datang membawa pesan penting dari sepasang sepatu." Raja yang sudah terbiasa dengan kelucuan Abu Nawas tertawa geli, tapi mempersilakannya berbicara. "Lanjutkan, Abu Nawas. Apa yang ingin dikatakan sepatu itu?" tanyanya dengan senyum lebar. Dengan penuh gaya dramatis, Abu Nawas berlutut dan mendekatkan telinganya ke sepatunya, lalu mengangguk-angguk dan berkata, "Yang mulia raja, sepatu hamba mengeluh karena ia dipaksa terus bekerja tanpa henti. Mereka meminta libur, atau paling tidak, tubuh baru agar bisa terus mengabdi melindungi kaki hamba dalam tugas-tugas yang mulia." Sang raja tertawa terbahak-bahak mendengar cerita itu. Namun ia tahu, di balik semua lelucon Abu Nawas, selalu tersimpan pesan yang dalam. "Baiklah, Abu Nawas," jawab sang raja sambil tertawa. "Karena sepatu tuamu sudah terlalu lelah dan setia bekerja, aku perintahkan bendahara istana untuk memberimu sepasang sepatu baru, dari kulit terbaik di kerajaan.
Mendengar itu, Abu Nawas membungkuk hormat. "Terima kasih, tuanku. Sepatu hamba pasti akan menangis haru bila mendengarnya." Namun, kisah ini belum selesai. Kabar tentang sepatu berbicara itu menyebar ke seluruh penjuru kota. Banyak orang datang ke toko saudagar pelit tempat Abu Nawas dulu membuat ulah. Mereka semua ingin melihat sepatu yang bisa bicara. Saudagar itu bingung dan marah. Ia merasa dipermalukan karena Abu Nawas justru mendapatkan sepatu baru dari raja, bukan darinya. Ia kemudian datang ke rumah Abu Nawas dengan maksud mengejek. "Wahai Abu Nawas, apakah sepatumu yang baru juga bisa bicara?" tanyanya dengan nada menyindir. Abu Nawas tidak tersinggung sedikit pun. Ia justru menjawab, "Oh tentu, sepatu ini sekarang tidak hanya bisa bicara, tapi juga bisa bernyanyi. Setiap malam ia bersyukur karena akhirnya tidak dipaksa tinggal di tokomu yang pengap dan penuh keluhan." Si saudagar hanya bisa cemberut dan pulang dengan kesal. Sementara itu, Abu Nawas kembali duduk di depan rumahnya, berbicara lembut dengan sepatunya yang baru. Sejak hari itu, anak-anak di Baghdad suka bermain pura-pura berbicara dengan sepatu mereka. Mereka tertawa dan belajar satu hal penting, bahwa dengan kecerdikan, kebaikan, dan sedikit humor, kita bisa mengubah ejekan menjadi hadiah, dan menjadikan masalah sebagai cerita yang menghibur. Pesan moral. Terkadang, suara hati bisa terdengar lebih lantang ketika disampaikan dengan cara yang lucu dan cerdas. Dan seperti Abu Nawas, kita bisa mengubah kesulitan menjadi keajaiban dengan sedikit imajinasi. Kisah selanjutnya di balik kelopak mawar. Pada suatu pagi yang indah di kota Baghdad, matahari bersinar lembut seperti senyum ibu kepada anaknya. Burung-burung bernyanyi ceria, dan angin bertiup pelan membawa wangi bunga dari taman istana. Di tengah suasana damai itu, Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya sambil memandangi setangkai mawar merah di tangannya. "Indah sekali bunga ini," gumam sang raja, "tapi, apa ya, yang tersembunyi di balik kelopaknya?" Tiba-tiba, muncul ide cemerlang di benaknya. Ia ingin membuat sayembara untuk rakyatnya. Raja ingin tahu siapa yang bisa membalik kelopak mawar tanpa merusaknya sedikit pun. Wah, tantangan ini tidak main-main. Tak lama kemudian, pengumuman pun disebar ke seluruh penjuru kota oleh pengawal kerajaan. Barang siapa bisa membalik kelopak mawar tanpa merusaknya, akan diberi hadiah besar oleh Baginda Raja. Rakyat Baghdad pun heboh. "Ah, muda itu," kata seorang tukang kebun sambil membawa gunting kecil. "Ini pasti soal sihir," seru seorang dukun sambil membawa tongkat. "Biar aku coba dengan kaca pembesar," ujar seorang ilmuwan tua. Tapi apa yang terjadi? Semua gagal. Kelopak mawar itu begitu halus dan rapuh. Begitu disentuh, langsung sobek. Begitu ditiup, malah rontok. Bahkan si tukang sihir hanya bisa membuatnya melayang, tapi tak bisa membalik satu kelopak pun. Sementara itu, di sebuah rumah kecil di pinggir kota, tinggal seorang pria lucu dan cerdas bernama Abu Nawas. Ia terkenal karena kecerdikannya, tapi juga karena suka bermain kata-kata. Ketika mendengar tantangan dari raja, ia hanya tertawa pelan. Membalik kelopak mawar tanpa merusaknya? Wah, ini bukan urusan tangan, ini urusan akal," katanya sambil mengelus janggut. Abu Nawas pun memetik setangkai mawar dari taman belakang rumahnya. Ia tak membawa alat apapun, hanya bunga dan senyuman. Dengan percaya diri, ia melangkah menuju istana. Sesampainya di sana, rakyat sudah berkumpul menunggu. Raja pun duduk dengan penasaran. "Abu Nawas," kata Raja Harun, "bisakah kau membalik kelopak mawar ini tanpa menyentuhnya, tanpa merusaknya, dan tanpa alat?" Abu Nawas membungkuk sopan. "Izinkan hamba menjawab, Baginda. Tapi, bolehkah saya bertanya satu hal terlebih dahulu?" "Tentu," jawab Raja. "Apakah Baginda tahu apa yang ada di balik kelopak mawar ini?" tanya Abu Nawas sambil mengangkat bunganya. Raja berpikir sejenak, lalu berkata, "Tentu saja tidak. Hanya kelopak-kelopak merah itu yang terlihat." Abu Nawas tersenyum, "Kalau begitu, mari kita balik kelopak mawar ini dengan pikiran kita sendiri." Semua orang terdiam. Anak-anak yang ikut menyaksikan acara itu mulai berbisik heran. "Apa maksudnya? Dia main-main, ya? Seru juga." Abu Nawas memejamkan matanya. Ia berkata pelan, seperti sedang membacakan puisi. Di balik kelopak mawar, ada cinta yang belum terucap. Ada harapan yang menanti musim. Ada tangis bahagia dari tanah yang menyiramnya.
Dan ada kerinduan taman pada musim semi. Suasana menjadi sunyi. Bahkan burung-burung pun seolah berhenti berkicau, mendengarkan kata-kata yang indah itu. Raja Harun menatap Abu Nawas, matanya berkaca-kaca. Engkau tidak menyentuh kelopaknya. Tapi kau telah membalik maknanya, ucap sang raja lirih. Engkau tidak merusaknya. Tapi kau membuat kami semua melihat isinya. Anak-anak mulai bertepuk tangan. Mereka tersenyum dan menatap mawar itu seolah-olah bunga itu sedang berbicara pada mereka. Raja pun berdiri dan berkata, hadiah untuk Abu Nawas. Tapi lebih dari itu, biarlah kisah ini menjadi dongeng bagi anak-anak di seluruh Baghdad. Dan sejak hari itu, setiap malam, para ibu di Baghdad menceritakan kisah tentang Abu Nawas dan kelopak mawar. Mereka mengajarkan bahwa tidak semua hal bisa diselesaikan dengan kekuatan. Kadang, jawaban terbaik datang dari hati dan imajinasi. Pesan moral. Keindahan sejati tak selalu terlihat oleh mata, tapi bisa dirasakan oleh hati dan dipahami oleh pikiran. Kadang, hal yang paling lembut justru bisa mengajarkan kekuatan terbesar, berpikir dan merasakan. Kisah selanjutnya Abu Nawas jadi tukang cat. Suatu hari, di kota Baghdad yang sibuk dan penuh warna, Abu Nawas berjalan-jalan sambil mencari ide untuk mengisi perutnya yang keroncongan. Sudah 3 hari ia belum mendapatkan pekerjaan, dan kucing jalanan pun tampak lebih beruntung darinya hari itu. Wahai perut, bersabarlah sebentar lagi. Mungkin rezeki kita sedang di ujung jalan, gumam Abu Nawas sambil mengelus perutnya. Tiba-tiba, matanya menangkap papan pengumuman, dicari tukang cat untuk mengecat istana sultan. Upah besar, makanan mewah. Abu Nawas tersenyum lebar. Wah, ini dia rezeki yang kau tunggu, wahai perut. Meskipun tidak pernah menjadi tukang cat sebelumnya, Abu Nawas langsung pergi ke istana. Di sana, ia bertemu kepala pengawas istana yang tampak tegas namun lelah karena sudah mewawancarai banyak calon. Apa kau punya pengalaman mengecat? Tanya pengawas istana, menatap tajam. Tentu. Bahkan saya pernah mengecat rumah kambing saya hingga raja pun iri, jawab Abu Nawas sambil tersenyum licik. Baiklah, kata pengawas sambil menghela napas. Kalau begitu, kau akan mengecat dinding bagian dalam aula utama. Hati-hati, itu bagian yang sangat penting. Abu Nawas diberikan kuas, ember cat, dan mulai bekerja. Namun, bukannya langsung mengecat, ia justru duduk dan memandangi dinding itu lama sekali sambil bergumam. Warna putih terlalu membosankan, warna emas terlalu mencolok, warna tak kasat mata. Nah, itu baru ide bagus, kata Abu Nawas sambil tersenyum sendiri. Seorang pelayan lewat dan bertanya, Tuan Abu, kenapa Anda belum mulai mengecat? Aku sedang mengecat dengan warna paling mahal, warna tak terlihat, jawab Abu Nawas sambil mengangguk-angguk penuh percaya diri. Setelah seharian berlalu, dinding masih tetap kosong seperti semula. Namun Abu Nawas mendatangi kepala pengawas dan berkata bahwa pekerjaannya telah selesai. Apa? Dinding itu masih polos, seru sang pengawas. Ah, tentu saja tidak. Itu sudah dicat dengan warna tak kasat mata. Hanya orang jujur dan berhati bersih yang bisa melihatnya, jawab Abu Nawas tenang. Kau main-main ya? Seketika kabar tentang dinding ajaib itu sampai ke telinga Sultan. Karena penasaran, Sultan pun datang langsung untuk melihatnya. Ini dinding yang kau cat? Tanya Sultan, menatap dinding kosong. Benar, Yang Mulia. Tapi hanya orang yang jujur dan berhati bersih yang bisa melihat warnanya, jawab Abu Nawas sambil membungkuk. Sultan terdiam. Ia tidak ingin terlihat tidak jujur di hadapan para menteri. Maka ia pun berkata, ah, indah sekali. Warna yang sangat unik. Lembut namun dalam. Semua menteri yang mendengar langsung ikut-ikutan. Ya, saya juga bisa melihatnya, Yang Mulia. Warna yang luar biasa, seperti langit saat fajar. Sementara itu, Abu Nawas hanya tersenyum geli. Ia berhasil mengecat dinding tanpa setetes pun cat. Namun keesokan harinya, salah satu pelayan istana tidak tahan dan mengaku pada Sultan. Ampuni saya, Yang Mulia. Dinding itu belum dicat sama sekali. Apa? Sultan pun memanggil kembali Abu Nawas dan bertanya dengan nada tinggi. Abu Nawas, kau menipu kami semua. Abu Nawas tertawa ringan. Saya tidak menipu, Yang Mulia. Saya hanya ingin menguji siapa saja yang jujur di istana ini.
Dan tampaknya, jawabannya belum tentu yang Anda harapkan. Alih-alih marah, Sultan justru tertawa keras. Kau memang licik, Abu Nawas. Tapi ide gilamu ini membuka mataku. Baiklah. Sebagai hukumannya, kau harus benar-benar mengecat dinding itu dengan warna yang nyata. Asalkan saya diberi makan dulu, Yang Mulia. Perut saya juga ingin berkreasi, jawab Abu Nawas sambil tertawa. Dan begitulah, Abu Nawas pun akhirnya benar-benar menjadi tukang cat, setidaknya untuk 1 hari. Tapi cerita dan kejahilannya terus hidup di istana Baghdad selama bertahun-tahun. Kisah Abu Nawas berikutnya api tidak membakar. Di suatu pagi yang cerah di Baghdad, kota yang penuh dengan kisah dan keajaiban, seorang prajurit istana berlari terburu-buru menuju balairung kerajaan. Wajahnya pucat, napasnya tersengal-sengal, dan tangannya gemetar membawa gulungan surat. Ampun, Tuanku Sultan. Ada berita besar, serunya sambil berlutut. Sultan yang sedang santai menyeruput tehnya langsung duduk tegak. Apa yang membuatmu seperti melihat jin berkepala 2? Tanya Sultan dengan nada curiga. Telah ditemukan seseorang yang mengaku bisa menyalakan api, tapi tidak membakar apapun, bahkan daun kering. Apa? Api yang tidak membakar? Itu sihir atau lelucon murahan? Seru Sultan sambil mengerutkan kening. Hamba tidak tahu, Tuanku. Tapi orang itu menyebut namanya, Abu Nawas. Sultan pun memerintahkan agar Abu Nawas dipanggil segera ke istana. Tak lama kemudian, datanglah Abu Nawas dengan wajah santai seperti biasa, memakai jubah usangnya dan senyum jahil di wajahnya. Abu Nawas, benarkah kau mengaku memiliki api yang tidak membakar? Tanya Sultan. Benar, Tuanku, jawab Abu Nawas sambil membungkuk. Bahkan api ini bisa menari-nari di atas kertas dan daun tanpa melukai sehelai pun. Kalau begitu, buktikan di depan kami sekarang juga, perintah Sultan dengan mata menyipit. Abu Nawas meminta seikat daun kering, selembar kain halus, dan sepotong kayu. Ia juga meminta sebuah tungku kecil dan sebotol minyak zaitun. Semua penasaran, bahkan para menteri berdiri dari kursinya. Abu Nawas pun mulai menyiapkan pertunjukannya. Wahai hadirin yang terhormat, katanya sambil menuangkan minyak ke tungku, kalian akan menyaksikan api yang menyala, tapi tak membakar. Ia menyalakan api dengan kayu, lalu meletakkan daun kering dan kain di dekatnya. Semua menahan napas. Tapi api itu hanya menari dengan lembut, tak menyentuh daun atau kain. Sultan mengerutkan alis. Itu cuma api biasa. Kau meletakkan daun dan kainnya jauh dari nyala. Abu Nawas tersenyum. Tapi api tetap menyala, bukan? Dan daun tidak terbakar. Bukankah itu yang Tuanku minta? Api yang tidak membakar? Para menteri mulai saling memandang. Sebagian tertawa, sebagian mengangguk-angguk. Kau memainkan kata-kata, Abu Nawas, ujar Sultan sambil tertawa geli. Saya hanya menjawab dengan logika, Tuanku. Api itu nyata. Tapi saya tak pernah bilang apinya akan menyentuh atau membakar. Tiba-tiba salah satu menteri yang terkenal suka menyela berkata, itu cuma akal-akalan. Kalau berani, taruh daun itu langsung ke api, baru kita lihat siapa yang pintar. Abu Nawas memandangnya dengan senyum licik. Kalau begitu, kenapa bukan Anda yang menunjukkan api yang bisa membakar tanpa disentuh? Sultan tertawa keras. Ia bangkit dari singgasananya dan mendekati Abu Nawas. Kau memang licik seperti biasa. Tapi jawabanmu penuh kecerdikan. Aku puas. Terima kasih, Tuanku. Mungkin sesekali, istana butuh api yang tak membakar, tapi bisa menerangi pikiran, jawab Abu Nawas sambil membungkuk hormat. Sejak hari itu, kisah tentang api yang tidak membakar menjadi bahan tertawaan dan renungan di seluruh Baghdad. Dan Abu Nawas, seperti biasa, pulang dengan perut kenyang dan kantong penuh, tanpa perlu menyalakan api sedikit pun. Kisah Abu Nawas selanjutnya kotak hitam yang misterius. Pada suatu pagi yang cerah, seorang penggali taman istana menemukan sebuah benda aneh terkubur di bawah pohon delima. Benda itu adalah kotak hitam kecil, tak lebih besar dari kepala kambing, tapi begitu kokoh dan berat. Tak ada kunci, tak ada engsel, dan permukaannya mengkilap seperti batu oniks. Dengan segera, berita penemuan itu sampai ke telinga Baginda Harun ar-Rasyid. Bawa kemari kotak itu, perintah Baginda dengan suara berwibawa. Para pengawal mengangkatnya ke istana dengan hati-hati, dan semua penasihat kerajaan berkumpul untuk melihat benda yang misterius itu.
Sang penasihat utama berkata dengan dahi berkerut, "Tuanku, ini pasti peninggalan zaman kuno. Siapa tahu, ini mengandung sihir atau kutukan." "Kutukan?" Baginda mengernyit, lalu menatap ke seluruh ruangan. "Di mana Abu Nawas?" Tak lama kemudian, Abu Nawas datang sambil membawa sebuah panci kosong dan serbet di pundaknya. "Apakah tuanku hendak memasak sarapan misterius?" katanya sambil melihat kotak hitam di atas meja kerajaan. Baginda tersenyum tipis. "Tidak, Abu Nawas. Kami menemukan kotak ini. Tak bisa dibuka, tak bisa diguncang, dan tak ada yang tahu isinya. Semua penasihatku gagal menebaknya." Abu Nawas mengelilingi kotak itu, mengamatinya dari segala sisi. Ini bukan sekadar kotak. Ini adalah teka-teki," gumamnya. Lalu ia mengetuk-ngetuk kotak itu dengan jari. Tidak berbunyi. Tidak retak. Tapi, kenapa warnanya hitam pekat? Baginda mencondongkan tubuh. "Apa menurutmu ini berbahaya?" Abu Nawas mengangkat bahu. "Itu tergantung. Apakah tuanku takut pada sesuatu yang tidak diketahui? Siapa yang tidak takut pada hal yang misterius?" "Kalau begitu," ujar Abu Nawas sambil tersenyum licik, "izinkan hamba membuka kotak ini dengan cara paling aman." "Dan bagaimana itu caranya?" tanya Baginda. "Dengan membiarkan orang lain membukanya dulu." Keesokan harinya, Abu Nawas mengadakan pertunjukan di halaman istana. Ia mengundang seluruh rakyat untuk menyaksikan pembukaan kotak hitam penuh rahasia. Di tengah lapangan, kotak itu diletakkan di atas meja. Abu Nawas berdiri di sampingnya dengan wajah penuh serius. Bahkan badut istana pun ikut diam. "Wahai rakyat Baghdad," seru Abu Nawas, "di hadapan kalian ada kotak hitam yang mungkin berisi harta, kutukan, atau hanya debu dari sandal tua." Semua menahan napas. "Tapi ingat," lanjutnya, "barang siapa yang membukanya, akan mengungkap rahasia terbesar kota ini, dan mungkin juga rahasia dirinya sendiri." Satu persatu rakyat diminta mendekat dan menyentuh kotak itu. Tapi tak satu pun berhasil membukanya. Hingga akhirnya Abu Nawas berkata, "Sekarang, aku akan membukanya dengan kunci paling hebat," kata-kata. Ia mendekat ke kotak dan berbisik pelan, "Hai kotak, dengarlah, aku tidak akan memaksamu. Tapi jika kau ingin tertawa, bukalah sedikit saja." Tiba-tiba, klik! Sebuah celah muncul. Semua orang berteriak kaget. Abu Nawas membuka kotak itu perlahan. Isi kotak itu membuat semua terdiam. Bukan emas. Bukan pusaka. Tapi, sebuah cermin kecil dan secari kertas tua. Di kertas itu tertulis, "Ketika manusia takut pada yang tidak mereka ketahui, mereka mengunci akalnya sendiri. Dan ketika mereka berani tertawa pada ketakutannya, maka segala kotak pun bisa terbuka." Abu Nawas tertawa ringan. "Lihatlah, tuanku. Kotak ini bukan untuk menyimpan benda, tapi untuk menguji isi hati dan pikiran." Baginda membaca tulisan itu perlahan, lalu tersenyum lebar. "Kau benar, Abu Nawas. Kadang yang paling misterius bukanlah apa yang ada di dalam kotak, tapi apa yang ada di dalam diri kita." Sebagai penghargaan atas kecerdikannya, Baginda memberikan Abu Nawas hadiah istimewa, sebuah kotak hitam yang sama, tapi kosong, untuk diisi dengan apapun yang Abu Nawas suka. Dan setiap kali ada orang datang padanya membawa masalah, Abu Nawas akan menunjuk kotak itu sambil berkata, "Cobalah lihat ke dalamnya. Mungkin masalahmu hanya karena kau terlalu takut untuk membukanya." Dan siapapun yang mengintip ke dalam, akan melihat wajah mereka sendiri di dalam cermin kecil itu. Begitulah kisah kotak hitam yang misterius, di mana Abu Nawas sekali lagi menunjukkan bahwa kecerdasan bukan hanya soal logika, tapi juga soal keberanian untuk tertawa, bahkan pada hal yang paling tidak dimengerti. Kisah Abu Nawas selanjutnya tawa di balik pintu rahasia. Istana Baghdad tampak megah seperti biasa, dengan taman-taman yang terawat dan pancuran air yang mengalir jernih. Namun di balik semua kemewahan itu, Baginda Raja Harun ar-Rasyid tengah duduk termenung di singgasananya. Ia menghela napas panjang. Semua terasa hambar. Hidup di istana terlalu serius. Bahkan menteriku tertawa pun seperti membaca puisi duka. Seorang pelayan yang mendengar keluhannya membungkuk hormat. "Ampun, tuanku. Mungkin hamba bisa memanggil Abu Nawas. Ia terkenal bisa membuat batu pun tertawa." Wajah Baginda langsung berseri. "Ya,
Abu Nawas. Si jenaka yang licik tapi selalu membuatku senang. Cepat, panggil dia ke sini. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang sambil mengayunkan langkahnya ringan. Ia mengenakan jubah lusuh seperti biasa, tapi dengan senyum lebar seolah sedang menyembunyikan 1000 lelucon. Ada yang bilang raja sedang bosan. Mungkin singgasananya terlalu empuk hingga pikiran tak bisa melompat, katanya, membungkuk sambil tersenyum nakal. Baginda tertawa kecil. Abu Nawas, aku ingin menguji kehebatanmu. Ada satu pintu tua di ruang bawah tanah istana. Konon katanya, hanya bisa dibuka dengan tawa. Tawa? Abu Nawas mengangkat alis. Biasanya tawa membuka hati, bukan pintu. Tapi ini istana, segalanya bisa berbeda. Sudah banyak orang mencoba membukanya dengan kunci, sihir, bahkan doa. Tak ada yang berhasil. Kalau begitu, biarkan aku mencobanya. Siapa tahu pintu itu hanya sedang murung dan butuh diajak bercanda. Keesokan harinya, Abu Nawas dibawa ke ruang bawah tanah istana. Tempat itu dingin dan gelap, dengan dinding batu yang penuh sarang laba-laba. Di ujung lorong, berdiri sebuah pintu tua besar dari kayu jati, penuh ukiran aneh dan berdebu. Dua penjaga berdiri di depan pintu, tampak kaku seperti patung. Salah satu dari mereka bertanya, "Kau datang dengan kunci rahasia, Abu Nawas?" Abu Nawas tersenyum lebar. "Tidak. Tapi aku membawa sesuatu yang lebih kuat." "Apa itu?" Ide konyol dan suara perut tertawa. Ia mendekati pintu, menepuk-nepuknya pelan. "Hai pintu. Sudah lama tak melihat dunia, ya? Jangan khawatir, aku tak akan mengusik rahasiamu. Aku cuma ingin mengajakmu tertawa." Lalu ia mulai melawak. Ada menteri yang setiap hari membawa pena emas, tapi lupa cara menulis. Akhirnya ia menandatangani undangan makan siang dengan stempel ikan goreng. Penjaga menahan tawa. Tapi tiba-tiba terdengar suara klik kecil dari pintu. Mereka terbelalak. Pintu itu bergerak, gumam salah satunya. Abu Nawas mengangguk pelan. Pintu ini ternyata suka humor politik. Abu Nawas tidak berhenti. Ia menari-nari di depan pintu sambil berkata, "Tahu kenapa kucing di istana tak pernah bersuara? Karena takut disangka mengganggu jalannya sidang." Tiba-tiba terdengar suara ketawa kecil dari balik pintu. Tapi bukan tawa manusia. Suaranya serak, berat, seperti kayu bergesekan tapi jelas itu adalah tawa. Baginda pasti tidak percaya ini, gumam penjaga yang satunya. Abu Nawas mendekat, lalu berbisik, "Dan tahukah kau, wahai pintu, bahwa setiap pintu menyimpan cerita? Tapi kau, satu-satunya yang menyimpan selera humor." Pintu terbuka perlahan, menyingkap ruangan yang dipenuhi cahaya keemasan. Tak ada emas, permata, atau pusaka di dalamnya. Hanya satu benda berdiri di tengah ruangan, sebuah cermin besar dengan bingkai ukiran halus. Di atas cermin, tertera tulisan, "Tertawalah, maka dunia akan terbuka padamu." Ketika manusia terlalu serius, ia menutup pintu hatinya sendiri. Abu Nawas berdiri di depan cermin itu, melihat bayangannya sendiri. "Aneh," bisiknya. "Pintu rahasia ternyata tidak menyimpan harta, tapi menyimpan cermin, agar kita menertawakan diri sendiri." Saat ia keluar, Baginda Raja telah menunggu. "Apa yang kau temukan, Abu Nawas?" "Hanya satu benda, tuanku, cermin. Dan satu pesan, jangan lupa tertawa." Baginda terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Kau memang luar biasa, Abu Nawas. Aku hadiahkan padamu peti emas dan satu gelar baru, penjaga tawa istana." Sejak saat itu, Abu Nawas tak hanya dikenal sebagai orang cerdik, tapi juga sebagai orang yang mengingatkan semua bahwa dalam hidup ini, tawa adalah kunci pembuka pintu-pintu yang tak terlihat. Setiap minggu, Abu Nawas akan mengajak anak-anak istana ke ruang bawah tanah, berdiri di depan pintu tua itu, dan mengetuknya 3 kali sambil berkata, "Hei pintu, sudahkah kau tertawa hari ini?" Dan pintu itu, entah bagaimana, selalu menjawab dengan derit kecil seolah sedang menahan tawa. Kisah Abu Nawas selanjutnya saat Abu Nawas mengubah dunia. Di suatu pagi yang cerah di Baghdad, Raja Harun al-Rasyid duduk di singgasananya sambil merenung. Tatapannya menembus jendela istana yang terbuka, seolah sedang memikirkan sesuatu yang sangat dalam. Perdana Menteri datang dan membungkuk, "Apa yang membuat Baginda tampak begitu serius pagi ini?"
Raja menghela napas. Aku bosan dengan urusan kerajaan yang itu-itu saja. Pajak, hukum, bangunan, dan laporan. Aku ingin sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang besar. Perdana Menteri mengangguk pelan, maksud Baginda? Aku ingin seseorang mengubah dunia, kata sang raja dengan nada dramatis. Dan orang yang paling cocok untuk tugas gila seperti itu, siapa lagi kalau bukan Abu Nawas? Tak lama kemudian, Abu Nawas dipanggil ke istana. Ia datang dengan senyum jenaka dan mata penuh rasa ingin tahu. Baginda memanggil saya? Apakah istana kekurangan tawa? Tanyanya sambil membungkuk sopan. Raja tersenyum samar. Lebih dari itu, Abu Nawas. Aku ingin kau melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan siapapun. Ubah dunia. Abu Nawas mengangkat alisnya. Ubah dunia, Baginda? Dengan apa? Sendok kayu dan seikat tali? Serius, Abu Nawas? Aku ingin dunia menjadi tempat yang lebih baik. Tapi aku ingin kau melakukannya, dengan caramu yang tak biasa. Abu Nawas menggaruk janggutnya. Saya hanya butuh waktu 3 hari. 3 hari? Perdana Menteri hampir tersedak. Apakah kau dewa? Tidak, jawab Abu Nawas santai. Tapi saya tahu cara mengubah dunia tanpa mengubah dunia. Abu Nawas berjalan keliling pasar Baghdad dengan membawa sebuah papan bertuliskan. Hari ini saya akan mendengarkan semua keluhan Anda, gratis. Orang-orang berkerumun. Ada yang mengeluh tentang harga gandum, tetangga yang berisik, anak-anak yang nakal, bahkan tentang sandal yang selalu hilang saat di masjid. Abu Nawas hanya mengangguk, tersenyum, dan berkata, kau benar. Dunia memang seperti itu. Mereka pulang sambil tersenyum, merasa didengarkan. Tanpa sadar, hati mereka lebih ringan. Abu Nawas membawa sekarung roti dan mendatangi rumah-rumah fakir miskin. Ia membagikan roti sambil berkata, ini bukan sedekah. Ini titipan dari dunia yang ingin minta maaf padamu. Anak-anak tertawa, ibu-ibu tersenyum haru. Dunia tampak lebih hangat hari itu. Abu Nawas mendatangi istana, membawa cermin besar. Ini, Baginda, katanya sambil meletakkan cermin di hadapan raja dan semua menteri. Inilah cara saya mengubah dunia. Raja bingung. Cermin? Apa maksudmu? Abu Nawas tersenyum lebar. Jika semua orang bisa melihat wajahnya sendiri sebelum marah, sebelum berbohong, sebelum berbuat curang, dunia akan berubah. Karena yang perlu diubah bukan dunia, tapi diri kita sendiri. Raja terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak. Kau memang gila, tapi gila yang benar. Perdana Menteri mengangguk kagum. Dunia berubah karena satu hal, orang merasa dilihat, didengar, dan diingat. Abu Nawas membungkuk sambil berkata, saya hanya cermin kecil di tengah pasar yang bising, Baginda. Tapi kadang, dari cermin kecil, kita bisa melihat dunia yang lebih besar. Sejak hari itu, Raja memerintahkan agar setiap rumah di Baghdad diberi satu cermin kecil dan satu papan tulis. Di papan itu tertulis, ubah dunia, mulai dari dirimu sendiri. Dan konon, dari kota itulah, gelombang perubahan menyebar ke seluruh negeri. Bukan karena kekuatan, bukan karena perang, tapi karena seorang lelaki jenaka yang tahu bagaimana membuat dunia tertawa dan merenung sekaligus. Kisah humor Abu Nawas lainnya yaitu Abu Nawas dan Ketupat Sultan. Suatu hari, di istana megah yang dihiasi lentera dan wewangian khas lebaran, Sultan mengadakan jamuan besar untuk para pejabat dan tamu kehormatan. Salah satu yang diundang tentu saja adalah Abu Nawas, orang cerdik yang sering menghibur Sultan dengan kecerdasannya. Di meja makan, hidangan lezat tersaji melimpah. Ada daging kambing panggang, aneka kue manis, dan tentu saja ketupat berbagai ukuran. Di antara ketupat yang tersaji, ada satu yang ukurannya jauh lebih besar dibanding yang lain, bahkan sebesar kepala anak kecil. Sultan tersenyum melihat Abu Nawas dan berkata, Abu Nawas, pilihlah ketupat yang paling besar untukmu. Hari ini kita merayakan kemenangan setelah sebulan berpuasa. Abu Nawas mengamati ketupat-ketupat di meja dengan saksama. Dengan ekspresi penuh perhitungan, ia pun mengambil ketupat yang paling besar. Para tamu tertawa kecil melihat kelicikan Abu Nawas yang seakan ingin menikmati makanan lebih banyak dibanding yang lain. Namun, anehnya, setelah mengambil ketupat itu, Abu Nawas hanya memakannya sedikit-sedikit. Ia mengirisnya perlahan,
mengunyahnya dengan sangat pelan, dan sesekali menatap ketupat itu dengan penuh penghormatan. Sultan yang sejak tadi memperhatikannya menjadi heran. Dengan alis terangkat, ia bertanya, "Kenapa kau tidak langsung memakannya dengan lahap, Abu Nawas? Bukankah kau tadi memilih ketupat yang paling besar?" Abu Nawas meletakkan potongan ketupatnya, menatap Sultan dengan senyum khasnya, lalu menjawab, "Ampun, Baginda. Aku sedang menghormati ketupat ini. Bukankah semakin besar sesuatu, semakin besar pula rasa hormat yang harus kita berikan? Aku tak mungkin memakan ketupat sebesar ini dengan terburu-buru. Aku harus menikmati dan menghargainya sebaik mungkin." Para tamu yang mendengar perkataan Abu Nawas tertawa terbahak-bahak. Sultan pun ikut tergelak dan menggelengkan kepalanya. "Kau memang selalu punya alasan cerdik, Abu Nawas." Tiba-tiba, seorang menteri yang duduk di dekat Abu Nawas ikut menyahut, "Kalau begitu, sebaiknya kau juga menghormati daging kambing panggang yang ada di hadapanmu. Bukankah ukurannya juga besar?" Abu Nawas tidak kehabisan akal. Ia menatap daging kambing itu dan berkata dengan nada dramatis, "Oh, benar sekali. Karena daging kambing ini berasal dari hewan yang jauh lebih besar dari ketupat, maka aku harus lebih menghormatinya lagi. Maafkan aku jika aku harus menatapnya lebih lama sebelum mulai menyantapnya." Tawa pun kembali pecah di ruang makan istana. Sultan merasa sangat terhibur dengan kecerdikan Abu Nawas dan berkata, "Baiklah, baiklah. Makanlah sepuasmu, Abu Nawas. Tidak perlu terlalu lama menghormati makanan, nanti kau malah tidak kebagian hidangan lain." Abu Nawas mengangguk dan mulai menikmati hidangan dengan lebih cepat. Meski demikian, ia tetap menikmati setiap suapan dengan gaya khasnya yang mengundang tawa. Malam itu, jamuan lebaran di istana menjadi lebih meriah berkat kelucuan dan kecerdikan Abu Nawas. Kisah selanjutnya dari Abu Nawas yaitu Abu Nawas dan takjil gratis. Menjelang lebaran, suasana kota begitu ramai. Pasar dipenuhi oleh orang-orang yang berbelanja kebutuhan lebaran, aroma makanan khas berbuka puasa tercium di sepanjang jalan, dan para pedagang berlomba-lomba menawarkan dagangannya. Di tengah kesibukan itu, Abu Nawas berjalan santai, mengamati keadaan sekitarnya. Ia melihat ada seorang pedagang yang memberikan takjil gratis kepada orang miskin. Pemandangan itu membuatnya tersenyum dan memikirkan sesuatu. Tanpa berpikir lama, Abu Nawas segera pulang dan mengganti pakaiannya dengan jubah lusuh serta peci tua. Ia berencana untuk datang ke tempat pembagian takjil tersebut, bukan karena ia benar-benar kelaparan, tetapi karena rasa penasarannya yang tinggi. Ia ingin tahu apakah takjil itu benar-benar diberikan dengan ikhlas kepada siapa saja yang membutuhkan atau hanya kepada mereka yang tampak miskin. Setibanya di sana, Abu Nawas bergabung dengan kerumunan orang yang sedang antre. Ia memasang wajah memelas, seolah-olah ia adalah seorang pengemis yang sangat membutuhkan makanan. Ketika tiba gilirannya, pedagang itu menyodorkan sepiring bubur dan beberapa potong kurma kepadanya. Namun, sebelum Abu Nawas sempat menerima makanan tersebut, seorang pengawal kerajaan yang sedang berpatroli mengenalinya dan berseru, "Abu Nawas, apa yang kau lakukan di sini dengan pakaian seperti itu? Bukankah Sultan selalu memberimu hadiah dan mencukupi kebutuhanmu? Kenapa kau berpura-pura menjadi orang miskin?" Orang-orang di sekitar mulai menoleh, beberapa dari mereka tampak terkejut karena tidak menyadari bahwa orang lusuh di depan mereka adalah Abu Nawas yang terkenal cerdik. Pedagang yang membagikan takjil pun terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Namun, Abu Nawas tetap tenang. Dengan senyum khasnya, ia menjawab, "Aku hanya ingin memastikan bahwa makanan ini benar-benar gratis. Bukankah sedekah harus diberikan dengan tulus tanpa membedakan siapa yang menerimanya? Jika makanan ini hanya diberikan kepada orang yang tampak miskin, lalu bagaimana jika ada orang yang butuh tetapi tidak terlihat miskin?" Semua orang yang mendengar tertawa, termasuk sang pedagang. Mereka menyadari kebijaksanaan di balik kata-kata Abu Nawas. Pedagang itu pun tersenyum dan berkata, "Tentu saja, Abu Nawas. Takjil ini untuk siapa saja yang ingin berbuka puasa, tanpa kecuali. Silakan makan sepuasnya." Abu Nawas pun mengambil takjilnya dan duduk bersama orang-orang di sekitarnya. Sambil menikmati makanan, ia mulai berbincang dengan beberapa orang yang juga datang untuk berbuka puasa. Ada seorang buruh yang seharian bekerja keras tanpa sempat membawa bekal, seorang ibu dengan anak kecil yang kelaparan, dan seorang musafir yang kelelahan dalam perjalanan. Melihat kebersamaan itu, Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Lihatlah, betapa indahnya berbagi. Tak peduli seberapa banyak yang kita punya, selama kita ikhlas, berkahnya akan tetap terasa." Salah satu orang di dekatnya, seorang lelaki tua, mengangguk dan berkata, "Benar sekali, Abu Nawas.
Terkadang kita terlalu sibuk melihat siapa yang menerima sedekah, padahal yang terpenting adalah keikhlasan dalam memberikannya. Tak lama kemudian, beberapa orang kaya yang kebetulan lewat berhenti dan mendengar percakapan itu. Mereka merasa tersentuh dan mulai ikut serta dalam berbagi. Salah satu dari mereka bahkan menawarkan untuk menyumbangkan lebih banyak makanan agar takjil gratis ini bisa menjangkau lebih banyak orang. Malam itu, suasana berbuka puasa menjadi lebih meriah dan penuh kehangatan. Abu Nawas berhasil membuktikan bahwa sedekah sejati bukan hanya soal memberi kepada yang miskin, tetapi juga soal keikhlasan dalam berbagi. Kisahnya segera menyebar ke seluruh kota, membuat banyak orang merenungkan arti berbagi yang sesungguhnya. Sejak saat itu, banyak pedagang dan warga yang mulai memberikan sedekah tanpa memandang siapa penerimanya, dan semua ini berkat kebijaksanaan serta kelucuan Abu Nawas. Kisah kecerdikan dari Abu Nawas lainnya yaitu Abu Nawas dengan silaturahmi super cepatnya. Hari Raya Idul Fitri tiba, dan desa Abu Nawas dipenuhi dengan suasana meriah. Pagi-pagi sekali, orang-orang telah berbondong-bondong menuju masjid untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Setelah itu, mereka kembali ke rumah masing-masing dan memulai tradisi tahunan, silaturahmi. Di desa itu, ada kebiasaan setiap lebaran, orang-orang akan berkunjung ke rumah-rumah tetangga dan saudara untuk bersalaman, meminta maaf, dan tentu saja menikmati hidangan khas lebaran seperti ketupat, rendang, dan opor ayam. Bagi kebanyakan orang, silaturahmi ini adalah momen panjang dan penuh kehangatan, di mana setiap rumah menjadi tempat berbagi cerita dan nostalgia. Namun, tidak dengan Abu Nawas. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, Abu Nawas memiliki cara unik dalam bersilaturahmi. Setelah salat Idul Fitri, ia mempersiapkan dirinya dengan mengenakan pakaian terbaiknya, meskipun sederhana. Lalu, ia mulai berkeliling desa untuk bersilaturahmi, tetapi dengan cara yang luar biasa cepat. Ia mengetuk pintu rumah pertama. Begitu pintu terbuka dan tuan rumah menyambutnya dengan senyuman, Abu langsung mengucapkan, "Selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin," tanpa jeda. Sebelum tuan rumah sempat membalas atau mengajak Abu masuk, ia sudah melangkah pergi ke rumah berikutnya. Orang-orang yang menyaksikan kebiasaannya mulai kebingungan. Beberapa dari mereka mencoba memanggil Abu untuk duduk sebentar, tetapi Abu hanya mengangguk dan melanjutkan perjalanan ke rumah berikutnya, seperti seseorang yang memiliki jadwal ketat tanpa ruang untuk berhenti sejenak. Tak lama, seorang tetangga bernama Hakim yang penasaran akhirnya memberanikan diri untuk bertanya. Ia melihat Abu Nawas berjalan cepat ke arah rumah lain dan segera menghentikannya. "Abu, kenapa kau terburu-buru? Ini kan hari raya, waktunya bersilaturahmi dengan santai," kata Hakim dengan nada penuh keheranan. Abu Nawas tersenyum tanpa menunjukkan tanda-tanda kelelahan meskipun sudah mengunjungi puluhan rumah. "Ah, sahabatku, justru inilah caraku merayakan hari raya dengan sebaik-baiknya," katanya. Hakim mengerutkan dahi. "Apa maksudmu?" Abu Nawas melipat tangannya dan berkata, "Aku ingin memastikan setiap orang di desa ini merasakan kebahagiaan dengan kedatanganku. Tapi aku juga ingin mereka cepat makan tanpa harus repot menjamu tamu." Hakim tertawa mendengar alasan Abu Nawas. "Jadi, kau bersilaturahmi tanpa mengganggu waktu makan mereka?" "Benar," jawab Abu dengan semangat. "Hari raya adalah waktunya menikmati makanan enak dan berkumpul dengan keluarga. Jika aku duduk lama di satu rumah, mereka akan merasa berkewajiban untuk menjamuku dan mungkin harus berhenti makan. Jadi, aku memilih untuk datang dengan cepat, mengucapkan salam, memberikan senyum, lalu pergi sebelum mereka harus menyajikan apapun." Hakim akhirnya mengerti dan mengangguk. "Itu memang cara unik untuk bersilaturahmi, Abu. Tapi bukankah lebih baik kalau kau juga ikut berbincang sebentar? Setidaknya bertukar cerita?" Abu Nawas tertawa. "Ah, tenang saja. Aku sudah hafal cerita-cerita yang akan mereka katakan tahun ini. Biasanya, mereka akan berkata tentang betapa lezatnya rendang istrinya, tentang anak-anaknya yang semakin besar, atau tentang harga bahan pokok yang naik. Semua itu bisa aku dengarkan tahun depan." Hakim menggelengkan kepala dengan senyuman. "Kau memang selalu punya cara unik untuk melakukan sesuatu, Abu." Sejak saat itu, cerita tentang silaturahmi super cepat Abu Nawas menyebar ke seluruh desa, bahkan ke desa tetangga. Orang-orang mulai menanti kedatangan Abu Nawas setiap Idul Fitri, bukan karena mereka berharap Abu akan tinggal lama, tetapi karena mereka tahu, dalam hitungan detik, mereka akan menerima ucapan selamat yang penuh kebahagiaan tanpa perlu merasa sungkan atau terganggu. Bahkan, suatu tahun, beberapa penduduk mulai menyiapkan jam pasir kecil di depan rumah mereka. Begitu Abu Nawas datang,
Mereka membalik jam pasir itu dan menghitung berapa detik Abu berada di rumah mereka sebelum melanjutkan perjalanan. Rekor tahun ini adalah 4 detik, seru seorang warga dengan semangat. Abu Nawas hanya tertawa melihat tingkah mereka. Mungkin tahun depan aku bisa memecahkan rekor lebih cepat lagi. Dan begitulah, Idul Fitri di desa Abu Nawas selalu dipenuhi oleh kisah-kisah unik yang membuat semua orang tersenyum. Karena seperti biasa, Abu Nawas tak pernah kehabisan akal untuk menjadikan setiap perayaan lebih berkesan. Kisah kelucuan selanjutnya yaitu Abu Nawas dan amplop lebaran. Setelah menunaikan sholat Idul Fitri, Abu Nawas mengenakan pakaian terbaiknya dan berjalan menuju rumah seorang saudagar kaya yang terkenal dengan kebahilannya. Meski dikenal pelit, saudagar ini tetap mengundang orang-orang untuk bersilaturahmi agar tidak dicap buruk oleh masyarakat. Namun, di balik undangannya, ia tetap berusaha mengeluarkan sedikit mungkin biaya untuk para tamunya. Ketika Abu Nawas tiba, saudagar tersebut menyambutnya dengan senyum tipis. "Selamat Idul Fitri, Abu Nawas. Silakan masuk dan nikmati hidangan yang sudah kusiapkan." Abu Nawas duduk dan menikmati makanan yang disajikan. Meski tampak berlimpah, ia menyadari bahwa kebanyakan hidangan hanyalah makanan sisa dari malam sebelumnya. Roti yang sedikit keras, daging yang tampak sudah dipanaskan berulang kali, dan minuman yang rasanya hambar. Namun, ia tetap tersenyum dan menikmati jamuan dengan santai, seolah-olah tidak menyadari hal itu. Setelah beberapa saat, saudagar itu mulai membagikan amplop lebaran kepada tamu-tamunya. Beberapa tamu menerima amplop tebal, tetapi beberapa yang lain tampak kecewa saat membuka amplop mereka. Ketika tiba giliran Abu Nawas, saudagar itu menyerahkan sebuah amplop kecil. Dengan penuh rasa ingin tahu, Abu Nawas langsung membuka amplopnya dan menemukan hanya satu keping koin kecil di dalamnya. Sambil tersenyum lebar, Abu Nawas berkata dengan nada penuh syukur, "Wah, terima kasih. Saya akan menyimpannya sebagai kenang-kenangan yang sangat berharga." Si saudagar mengerutkan kening, heran dengan reaksi Abu Nawas. "Kenapa tidak kau gunakan untuk membeli sesuatu? Bukankah itu lebih bermanfaat?" Abu Nawas menghela napas dan berkata dengan nada serius, "Oh tidak, Tuan Saudagar. Hadiah lebaran dari seseorang sekaya engkau pasti memiliki nilai yang tak terhingga. Jika aku menggunakan koin ini untuk membeli sesuatu, aku khawatir aku akan kehilangan keberkahannya. Lagi pula, aku bisa pamer kepada orang-orang bahwa aku mendapat hadiah dari saudagar terkaya di kota ini." Para tamu yang mendengar perkataan Abu Nawas mulai tertawa. Mereka tahu bahwa Abu Nawas sedang menyindir saudagar itu dengan cara halus. Wajah saudagar mulai memerah, ia merasa malu karena menyadari bahwa semua orang memahami maksud Abu Nawas. Seorang tamu lain, seorang pedagang rempah, ikut menimpali, "Benar sekali. Aku rasa kita semua harus menyimpan hadiah dari Tuan Saudagar ini sebagai simbol kemurahan hatinya." Sontak tamu lainnya ikut tertawa dan mengangguk setuju. Tak ingin kehilangan muka, saudagar itu segera mengambil amplop lain, kali ini lebih tebal, dan menyerahkannya kepada Abu Nawas. "Kalau begitu, ini hadiah tambahan untukmu, Abu Nawas. Agar lebih pantas dijadikan kenang-kenangan." Abu Nawas tersenyum puas dan menerima amplop itu. Sambil memasukkannya ke dalam sakunya, ia berkata, "Ah, sekarang aku merasa lebih diberkahi. Terima kasih, Tuan Saudagar. Semoga rezekimu semakin berlimpah." Para tamu kembali tertawa, sementara saudagar itu hanya bisa tersenyum kaku. Sejak hari itu, ia berpikir 2 kali sebelum memberi hadiah yang terlalu sedikit kepada orang lain, terutama jika Abu Nawas ada di sekitarnya. Namun, diam-diam Abu Nawas juga berpikir bahwa mungkin ia harus sering-sering bersilaturahmi ke rumah saudagar itu setiap lebaran. Siapa tahu hadiahnya akan semakin besar setiap tahunnya. Kisah kelucuan lainnya dari Abu Nawas yaitu Abu Nawas dan baju baru. Hari yang dinantikan akhirnya tiba, Idul Fitri. Desa tempat Abu Nawas tinggal dipenuhi dengan kebahagiaan dan keceriaan. Orang-orang saling berkunjung, bersalaman, dan berbagi cerita. Anak-anak berlarian dengan pakaian baru mereka, tertawa riang, sementara para orang tua menghidangkan berbagai makanan khas lebaran. Suara takbir menggema dari masjid, membawa suasana yang semakin hangat. Namun, di tengah kemeriahan itu, ada satu hal yang berbeda. Semua orang mengenakan pakaian baru, kecuali Abu Nawas. Ia tetap mengenakan jubah lamanya yang telah kusam, dengan sandal yang sedikit usang. Meskipun demikian, senyum tetap menghiasi wajahnya, dan ia tak sedikit pun tampak merasa kurang dibandingkan orang lain. Saat Abu Nawas berjalan menuju masjid untuk salat Idul Fitri, seorang sahabatnya, Hakim, melihat ke arah Abu Nawas dengan sedikit heran.
"Abu, mengapa kau tidak mengenakan baju baru seperti yang lain? Bukankah setiap orang berusaha tampil lebih baik di hari raya?" tanyanya. Abu Nawas tersenyum santai. "Ah, sahabatku, aku sebenarnya baru saja membeli baju baru." Hakim semakin bingung. Ia menatap jubah Abu Nawas yang tampak lusuh. "Kalau kau memang punya baju baru, mengapa kau tidak mengenakannya?" Dengan senyum penuh makna, Abu Nawas menjawab, "Karena aku ingin semua orang merasakan kebahagiaan. Aku telah meminjamkan baju baru itu kepada seseorang yang lebih membutuhkan. Aku ingin dia juga merasakan kegembiraan di hari yang suci ini." Hakim terdiam, merenungkan kata-kata Abu Nawas. Namun rasa penasaran tetap menggeliti pikirannya. "Siapa orang yang kau pinjamkan bajumu itu, Abu?" tanyanya. Abu Nawas melanjutkan perjalanan sambil berkata, "Ayo kita cari tahu." Mereka berdua berjalan menyusuri desa, mengunjungi rumah demi rumah, dan bersilaturahmi dengan penduduk. Di tengah perjalanan, mereka tiba di sebuah rumah kecil di ujung desa. Rumah itu sangat sederhana, dengan dinding kayu yang sudah mulai rapuh. Di depan rumah, seorang lelaki tua dengan wajah yang penuh kebahagiaan sedang menyambut tamu yang datang berkunjung. Hakim terkejut melihat pakaian yang dikenakan lelaki tua itu. Jubahnya baru, bersih, dan terlihat sangat bagus, mirip dengan pakaian yang seharusnya dikenakan Abu Nawas. Abu Nawas menghampiri lelaki tua itu dan memberi salam. "Selamat Idul Fitri, Tuan," katanya sambil tersenyum. Lelaki tua itu menjawab dengan penuh kegembiraan, "Terima kasih, Abu. Kau telah memberiku hadiah yang luar biasa. Aku tak pernah bermimpi akan memakai baju sebagus ini di hari raya." Hakim akhirnya mengerti. Abu Nawas tidak membeli baju baru untuk dirinya sendiri, tetapi untuk diberikan kepada orang lain. "Abu, kau benar-benar luar biasa. Kau memilih membahagiakan orang lain daripada mengenakan pakaian baru untuk dirimu sendiri," kata Hakim dengan kagum. Abu Nawas menepuk bahu sahabatnya dan berkata, "Kebahagiaan sejati bukanlah tentang apa yang kita pakai, tetapi tentang apa yang kita berikan kepada orang lain. Aku lebih senang melihat kebahagiaan di wajah orang lain daripada melihat diriku sendiri dalam pakaian baru." Hakim mengangguk penuh hormat. Dari perjalanan itu, ia belajar bahwa makna Idul Fitri bukan hanya tentang merayakan kemenangan setelah Ramadan, tetapi juga tentang berbagi dan peduli terhadap sesama. Di hari yang penuh berkah itu, Abu Nawas kembali membuktikan bahwa kebahagiaan sejati datang dari hati yang lapang dan tangan yang memberi.